Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Alicia Kubalang, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan manajer dalam lingkup manajemen dan apa kaitannya di dalam Alkitab. Puji Tuhan, saat ini kita masuk dalam topik pembahasan. Nah, teman-teman, menurut Robert Sada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut yaitu yang pertama, keterampilan konseptual conceptual skill. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep ide dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu diperlengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. Dan yang terakhir yaitu keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bakal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kura akuntansi, dan lain-lain. Selain ketiga keterampilan di atas, Ricky Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seseorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Griffin mengajukan contoh kasus Leo Van Fort dari Coach. Pada tahun 2004 sebagai manajer, Frankfurt digaji 2 juta US dollar per tahun jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu. Gaji Frankfurt setiap jamnya adalah 5.800 per jam atau sekitar 13.000 US dollar per menit. Dari sini kita dapat melihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer tentu saja memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfurt. Namun, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga dan menyia-nyiakannya berarti membuang-buang uang. Dan kedua, keterampilan membuat keputusan. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manager. Griffin mengajukan 3 langkah dalam membuat keputusan. Yang pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi
setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan yang terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai waktu? Kita bisa lihat dalam Efesus 5 ayat 15-16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Tuhan memberi setiap orang jumlah waktu yang sama setiap hari, 1 kali 24 jam. Tetapi beberapa orang dapat melakukan lebih dari yang lain. Perbedaannya tergantung pada bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu yang diberikan kepada kita terbatas dan tidak akan kembali. Ingat, waktunya singkat. Iblis bekerja dengan luar biasa untuk mencuri waktu anak-anak Tuhan dengan sia-sia. Tuhan memberi kita waktu dengan tujuan Dia punya rencana untuk saat itu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 12. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatur waktu dengan baik? Yang pertama, perencanaan. Agar berhasil menyelesaikan tugas, kita harus menetapkan tujuan. Seorang pria tanpa rencana berencana untuk gagal. Yang kedua, tetapkan prioritas, mana yang lebih penting. Karena waktu kita yang terbatas, kita harus menolak yang kurang penting. Yang ketiga, mintalah pimpinan Tuhan atau kebijaksanaan Tuhan untuk mengatur waktu atau jadwal kegiatan dan bagaimana menggunakan waktu yang tersedia. Bisa kita lihat dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Yang keempat, selesaikan tugas secara bertahap dan teratur. Jangan buru-buru karena tugas menumpuk. Yang kelima, disiplin. Disiplin ini berarti pengendalian diri yang bisa kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 27a. Disiplin ini berbicara yaitu tidak suka menunda pekerjaan atau tugas tergenang. Yang kedua, singkirkan hal-hal yang tidak berguna, terlalu banyak menonton, bermain game, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana, karena ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca sebelumnya mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat, sementara kita tidak menghadapi masa penganiayaan. Hari ini kita hidup di dunia yang tidak mendukung penggunaan waktu kita secara bijaksana, terutama untuk tujuan rohani. Padahal, hari yang kita hadapi hari ini adalah hari yang penuh dengan kejahatan. Banyak pencuri waktu, mereka adalah kaki tangan dunia, daging dan iblis. Mereka bertindak dalam berbagai bentuk, dari teknik yang rumit hingga hal-hal sederhana, seperti obrolan ringan atau melamun. Cara berpikir kita yang berdosa, tubuh kita, dunia, sebenarnya membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Demikianlah pembahasan materi saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.